Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada hari pagi tanggal 17 Agustus di kediaman Soekarno di Jalan Pasangan Timur 56, sekarang Jalan Proklamasi nomor 1. Acara proklamasi dimulai 10 pagi. Soekarno membaca teks proklamasi dan pidato singkat. Setelah kemudian bendera merah putih dijahit oleh Fatmawati dikibarkan oleh seorang prajurit peta bernama Latif yang dibantu oleh seorang pemuda yang membawa nampan berisi bendera merah putih. Setelah bendera berkibar, lagu Indonesia Raya dinyanyikan oleh semua hadirin. Bendera pusaka tersebut masih disimpan di Nasional. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia ditandai dengan dibacakannya teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi itu juga merupakan rangkaian peristiwa yang melatar belakangi terjadinya kemerdekaan Indonesia. Tanggal 29 April 1945, BPUPKI atau dalam bahasa Jepang, Dokuritsu Junbi Chokai, yang didirikan oleh pemerintah Jepang yang beranggotakan 63 orang. Tanggal 6 Agustus 1945, sebuah bom atom meledak di kota Hiroshima, Jepang. Pada saat itu, Jepang sedang menjajah Indonesia. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI kemudian berganti menjadi PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Inkai. Tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua kembali dijatuhkan di kota Nagasaki yang membuat Jepang menyerah kepada Amerika Serikat. Momen ini dimanfaatkan Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tanggal 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengar lewat radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu, yang membuat para pejuang Indonesia makin mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Saat Soekarno kembali dari Dalat, Sultan Syahrir mendesak kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang benar-benar menyerah pada sekutu. Tanggal 16 Agustus 1945, pada saat dini hari, para pemuda membawa Soekarno beserta keluarga dan Hatta ke Rengas Dengklok dengan tujuan agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Wikana dan Mr. Ahmad Subarjo di Jakarta menyetujui untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pagi hari di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, teks proklamasi dibacakan tepat pada pukul 10 WIB dan dikibarkan bendera merah putih yang dijahit oleh istri Soekarno, Fatmawati. Peristiwa tersebut disambut gembira oleh seluruh rakyat Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengambil keputusan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan terbentuknya NKRI serta terpilihnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Indonesia resmi merdeka setelah naskah proklamasi dibacakan oleh Y.R. Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Kala itu masih banyak pihak yang belum menerima kemerdekaan Indonesia, termasuk Belanda dan para sekutu. Pasca Perang Dunia Kedua, Jepang mengakui kekalahan dari sekutu. Oleh karena itu, sekutu mulai mengambil alih daerah kekuasaan Jepang. Belanda yang beraliansi dengan tentara sekutu berusaha merebut kembali Indonesia. Hal ini dimulai pada tanggal 29 September 1945 ketika Afney mulai mendarat di Tanjung Priuk. Pasukan sekutu diboncengi Nica. Tujuan kedatangan Afney ke Indonesia adalah untuk menerima penyerahan kekuasaan dari tangan Jepang, melucuti dan memulangkan tentara Jepang, membebaskan tentara sekutu yang ditawan Jepang, serta yang terpenting adalah untuk kembali menguasai Indonesia. Awalnya, kedatangan tentara sekutu disambut terbuka oleh pihak Indonesia. Namun, setelah diketahui bahwa pasukan sekutu tersebut diboncengi Nica yang dengan terang-terangan ingin menegakkan kembali kekuasaan Hindia Belanda, maka sikap Indonesia pun berubah menjadi curiga dan mulai memerangi mereka. Peperangan tersebut terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Berikut adalah pertempuran
mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pertama, pertempuran Ambarawa. Kedua, pertempuran Medan Area. Dan ketiga, pertempuran Surabaya. Keempat, pertempuran Pungutan Margarana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afif T. SMA 4 Kalang Barat. Hingga menjelaskan perkembangan politik Indonesia pada masa kemerdekaan. Saat Indonesia baru saja merdeka, pemerintahan Indonesia masih belum mengatur sistem pemerintahannya secara sempurna pada fondasi partai atau penduduk Indonesia. Masih terus berusaha mencari sistem pemerintahan yang tepat untuk Indonesia. Dalam catatan sejarah politik Indonesia disebutkan bahwa Soekarno dilantik menjadi presiden dan wakil presiden pada 18 Agustus 1945. Kehidupan politik pasca kemerdekaan. Saat itu, sistem pemerintahan yang ditetapkan untuk Indonesia presidensial. Soekarno kemudian membentuk kabinet presidensial untuk memenuhi alat kelengkapan negara. Sistem pemerintah presidensial sifatnya terpusat atau tersentuh pada Soekarno-Hatta, karena saat itu rakyat Indonesia mencari Indonesia kepada mereka. Sebelum ada Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Pertimbangan Agung, Soekarno dibantu nasional di Indonesia Pusat KNIP guna menaik absolutisme atau kekuasaan dari satu pihak. Pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan 3 maklumat. Pertama, maklumat wakil presiden nomor X tanggal 16 Oktober 1945 berisi kelengkapan KNIP yang diubah menjadi lembaga legislatif. Kedua, maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 membuat pembentukan partai politik di Indonesia. Ketiga, maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 berisi perubahan sistem pemerintahan Indonesia dari presidensial ke demokrasi parlementer. Kumpulan peristiwa sejarah Indonesia mencatat dalam sistem demokrasi parlementer, kedaulatan sebenarnya ada di tangan rakyat. Karena pemerintah bersifat parlementer, Soekarno perlu membentuk kabinet lagi. Namun sayangnya kabinet bentukan Soekarno tidak ada yang bertahan lama. Terjadi saat itu masih ada banyak tantangan bagi pemerintah Indonesia, baik dalam maupun luar. Salah satunya karena itu benar-benar ingin kembali berkuasa di Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekonomi Indonesia pada masa kemerdekaan. Pada masa kemerdekaan, keadaan ekonomi Indonesia masih belum stabil. Hal ini disebabkan oleh masalah ekonomi sebagai berikut. 1. Permasalahan inflasi. Beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia mengalami inflasi yang terlalu tinggi. Inflasi terjadi karena mata uang Jepang beredar segera tak terkendali. 2. Blokade laut. Blokade laut yang dilakukan oleh Belanda dimulai pada 2 November 1945. Blokade ini menutup pintu keluar masuk perdagangan Indonesia. Tujuan Belanda melakukan blokade ini adalah untuk meruntuhkan perekonomian Indonesia dalam menghadapi blokade laut ini. Pemerintah melakukan sebagai upaya: 1. Melaksanakan program pinjaman nasional. 2. Melaksanakan diplomasi ke India. 3. Mengadakan hubungan dagang langsung ke luar negeri. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kemerdekaan. Kemerdekaan telah membawa perubahan yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Perubahan-perubahan tersebut adalah: A. Kehidupan sosial. Sebelum kemerdekaan telah terjadi diskriminasi rasial dengan membagi-bagi kelas masyarakat. Saat itu masyarakat Indonesia didominasi oleh warga Jepang dan Eropa. Sebagian besar warga pribumi hanyalah masyarakat rendahan yang menjadi pekerja bagi para bangsawan dan penguasa. Setelah Indonesia merdeka, segala bentuk diskriminasi rasial dihapuskan dan semua warga Indonesia dinyatakan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam segala bidang. B. Pendidikan. Pada masa penjajahan, kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak-anak Indonesia sangat terbatas. Jadi setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah mengangkat Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan.
Pada masa jabatan Mr. Suwandi, dibentuk panitia penyelidik pengajaran Republik Indonesia yang bertugas untuk meneliti dan merumuskan masalah pengajaran setelah kemerdekaan. Tujuan umum pendidikan di Indonesia merdeka adalah mendidik anak-anak menjadi warga negara yang berguna yang diharapkan kelak dapat memberikan pengetahuannya pada negara. C. Kebudayaan. Dalam bidang kesenian banyak muncul lagu yang bertemakan nasionalisme yang diciptakan oleh para komponis seperti Cornel Simanjuntak, Usbini, dan Ismail Marzuki. Lagu-lagu tersebut antara lain Bagimu Negeri, Halo Halo Bandung, Selendang Sutra, dan Maju Tak Gentar.